Bapak Ibu, thank you banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara yang sangat spesial pada hari ini tentunya. Merupakan salah satu strategi-strategi kami sebagai pihak manajemen sekaligus support system untuk bagaimana bisa membersamai teman-teman semuanya supaya apa-apa yang teman-teman harapkan untuk bisa sukses bersama Kingsa Sejahtera ini bisa terwujud dengan secara nyata sekaligus bisa lebih cepat. Tentunya tidak mudah untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan yang diharapkan, apalagi kesuksesannya adalah teman-teman berharap untuk bisa memiliki penghasilan ratusan juta sampai miliaran rupiah di setiap bulannya. Yang harapannya semoga aja teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi bahagia, keep your spirit, jangan sampai lengah karena kesuksesan yang telah disediakan oleh Kingsa telah menunggu Anda. Dan tentunya momentum yang paling kita tunggu-tunggu adalah Grand Launching Kingsa di tanggal 13 Juni 2026 di Yogyakarta. Harapan kami Anda selaku mitra-mitra yang sudah masuk di Sapir Class itu akan bisa naik ke panggung dan meramaikan acara Grand Launching Kingsa Sejahtera. Dan Andalah yang menjadi bintangnya. Oke, teman-teman. Tidak berlama-lama lagi, saya di sini bertugas untuk bagaimana membersamai Anda. Sekaligus yang kita mau tekankan pada hari ini adalah bagaimana kita memiliki satu bentuk pola pikir yang kuat supaya apa yang kita kerjakan juga hasilnya maksimal. Oke, saya minta Bang Gavan selaku operator yang selalu setia menemani kita. Beliau juga termasuk bagian daripada manajemen Kingsa. Menyimak sekaligus bisa memahami dan menanamkan semua apa yang kita diskusikan pada siang hari ini masuk ke dalam file memori kita. Wajah saya kok nggak ada toh Bang Gavan? Wajahnya Bang Oleh yang ada. Suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Mohon izin. Suara Jelas saya kok. jelas? Jelas ya? Oke. Mohon izin di situ juga ada Bang Anes, sahabat kita luar biasa, ada Pak Rudianto, dan ada juga teman-teman yang Pak Andi, ada juga tentunya teman-teman yang saya juga belum kenal satu persatu, tetapi yang jelas kalian adalah orang luar biasa. Recording in progress. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus sapir? Tentunya banyak sekali orang yang belum mengerti dan paham kenapa dia harus mengejar posisi sapir. Apakah ini ada hubungannya dengan marketing plan? Banyak teman-teman di luaran sana yang sudah bergabung dengan Mitra Kingsa Sejahtera, mereka belum tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan kami mengadakan atau membuat kurikulum bisnis dalam bentuk kemasan Movement Academy. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang mungkin saya mau sampaikan sama Bapak Ibu semuanya, tentunya di ruangan ini sudah paham semua tentang marketing plan kita, di mana ada keuntungan bonus penjualan, ada juga keuntungan pengembangan, ya, ada lagi keuntungan prestasi, ada lagi keuntungan 5 generasi, ya, ada lagi keuntungan royalti 15 level, ya, ada juga lagi keuntungan apresiasi, ya, yang ada tingkatan-tingkatan sekaligus tunjangan jabatan itu, sekaligus ada lagi keuntungan vocation. Nah, di dalam marketing plan yang begitu banyak sekali bonus-bonus yang disediakan oleh Kingsa Sejahtera, kita sepakat bahwa itu goal kita. Kenapa kita bergabung di Kingsa? Karena itu yang menjadi tujuan kita. Sepakat Bapak Ibu ya? Itu yang menjadi tujuan kita. Nah, itu kita namakan goal. Target-target kita. Nah, terkait dengan posisinya Movement Academy, ya, disitulah yang kita sebut sebagai planning kita. Itu yang disebut sebagai planning kita. Nah, bagaimana cara mencapai sapir, silver, gold, platinum, dan seterusnya? Disitulah saya tempatkan judulnya itu adalah program kita. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan yang jelas harus ada goal. Yang kedua harus ada planning. Dan yang ketiga harus ada program. Ibarat kita pengen membuat sebuah
masakan yaitu nasi goreng, pelan-pelan. Goal kita adalah nasi goreng. Ya. Terus yang masuk di dalam planning apa? Yaitu kalau dalam bahasa Jawa biasanya ugo rampenya. Apa-apa yang dibutuhkan untuk bisa mencapai nasi goreng itu. Ada kompornya, ya, ada minyaknya, yang pakai margarin juga harus ada margarinnya, ada nasinya, ada kecapnya, ada kubisnya, ada bumbunya. Itulah yang disebut planning. Ya. Nah, setelah itu, kapan pelaksanaan untuk mulai memasak? Disitulah yang kita sebut sebagai program. Diawali dari mungkin membuat bumbunya dulu, setelah itu baru masuk nyalakan kompor, baru kasih masuk bumbu, kasih masuk minyak, ya. Rentetan daripada pembuatan dari nasi goreng tersebut, itulah yang disebut program. Maka bagi teman-teman yang sudah mengerti tentang dia harus membuat nasi goreng, cukup ditahu, udah nggak perlu dipikir lagi tuh nasi gorengnya. Tetapi yang perlu harus dipersiapkan adalah bahan-bahannya, peralatannya, sekaligus kapan mau mengeksekusi untuk tindakan memasaknya. Di situ yang kita sebut sebagai planning dan program. Sampai sini jelas teman-teman? Ya. Nah, yang akan bisa berubah di kemudian hari pada saat proses untuk memasak itu, yang akan bisa berubah apanya? Yang akan bisa berubah adalah programnya. Mungkin di planningnya, oh ternyata telurnya belum ada, ternyata nasinya belum ada, ya. Tetapi yang bisa dirubah bukan merubah planning, tetapi merubah programnya. Oh kalau begitu nyalain dulu kompor deh, bikin dulu bumbunya deh, sembari nunggu nasi, ya. Jadi antara planning dengan program itu saling berkaitan. Nah, sampai di sini tolong dipahami sebelum saya masuk ke materi. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau cerita singkat ilustrasi itu kita tarik dalam bisnis kita, maka yang kita sebut goal apa? Yang kita sebut goal adalah bagaimana kita mentargetkan punya keuntungan-keuntungan yang telah disediakan oleh Kingsa. Bonus pengembangan, bonus penjualan, ya, bonus 5 generasi, 15 royalti, ya, bonus apresiasi, vocation. Itu adalah goal kita. Tanpa kita pikir itu nggak akan berubah. Tetapi kita mitra yang memahami akan hal itu, maka kita harus membuat planning dan programnya. Nah, Movement Academy itu membantu teman-teman untuk membikinkan planning dan programnya. Ya, planningnya apa di mitra di Kingsa? Planningnya di mana kita membuatkan sebuah kurikulum Movement Academy, ya, di mana kita akan bimbing, kita akan giring untuk bagaimana mengejar level sapir. Setelah itu masuk ke silver, ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu, maka apa-apa yang harus dikerjakan oleh para mitra Kingsa Sejahtera untuk mencapai itu? Maka masuklah di program. Sampai sini jelas ya? Supaya apa? Karena kalau ini kita tidak petakan, banyak orang tidak tahu apa yang dikerjakan setelah dia join. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya. Yuk, Bang Kavan, selanjutnya. Teman-teman yang on cam silakan bisa direspon, ya, bisa lewat chatbook, ya, supaya teman-teman juga bisa komunikasi dengan saya dan kita bisa memantau bahwa teman-teman itu lagi fokus untuk mendengarkan. Kenapa banyak orang masuk bisnis network tapi tidak pernah naik level? Yuk, kenapa sih banyak orang masuk di bisnis network tetapi tidak pernah naik level? Alasannya, next, saya akan coba menjelaskan lebih efektif dan singkat, ya. Kenapa ada orang yang baru masuk tapi biasanya langsung melejit? Ya. Kenapa? Ada orang yang baru masuk tapi langsung melejit. Bisa jadi orang yang masuk di Kingsa, di perusahaan direct selling seperti Kingsa,
orang tersebut kenapa bisa langsung melejit? Bisa jadi mereka sudah pernah menjalankan bisnis sebelumnya karena ketertarikan dengan peluang dan bonus-bonusnya, tetapi belum memiliki kemampuan untuk berbisnis. Ya, maka jangan sampai orang-orang yang menyadari belum memiliki skill komunikasi yang bagus, belum memiliki mental yang bagus, ya, belum memiliki kematangan dalam menyikapi masalah-masalah yang baik, masih baperan, ya jangan sampai berharap langsung dapat keuntungan begitu mencoba. Tidak adil, ya. Jangan melihat orang lain yang bagus kok dia bisa sementara saya enggak. Tetapi begitu dia mencoba 1, 2, 3 kali atau sampai 10 kali, begitu ada benturan terus menyerah, jangan. Itu bukan calon-calon miliardernya Kingsa. Maka bagaimana caranya? Langkah awalnya kita harus membangun pondasi. Ya, salah satu pondasinya adalah bagaimana kita memberikan sebuah tantangan di mana Anda diharapkan untuk mengejar level yang pertama sebagai tangga untuk bisa mendapatkan bonus-bonus atau goal atau apa-apa yang telah disediakan oleh marketing plan. Jadi dengan Anda masuk di sapir, berjuang di sapir, terus nanti Anda masuk berjuang di silver, ya. Setelah itu nanti Anda masuk di gold, platinum. Itu secara tidak langsung nanti bonus-bonus yang ada di Kingsa itu tanpa Anda sadari masuk semua ke rekening Anda. Karena ini adalah jalan yang kita siapkan untuk menuju ke sana. Ya, lanjut. Jadi, kabar gembiranya bagi orang yang belum memiliki mental dan kapasitas berpikir di dalam menjalankan usaha di bisnis Kingsa, bagi yang masih ngerasa introvert, bagi yang masih ngerasa malu, bagi yang masih ngerasa tidak pede, jangan pernah khawatir. Ya, karena Kingsa menyediakan mentor-mentor hebat. Ajak diri Anda untuk belajar. Setelah bergabung, ajak diri Anda untuk berkumpul dengan orang-orang yang positif yang ada di Kingsa. Ajak diri Anda untuk bertanya dengan senior-senior Anda yang menghubungkan Anda dengan bisnis ini. Karena masalahnya bukan produk, bukan sistem ya yang akan membuat diri kita berkembang ke depan. Kalau berbicara masalah produk, CEO kita ini sudah memilih satu bentuk produk-produk yang sangat bagus sekali kualitasnya. Di mana untuk mendukung itu semuanya, CEO kita ini juga memberikan satu bentuk pelatihan-pelatihan yang konsisten. Di mana setiap Selasa malam Rabu itu ada produk tal untuk kesehatan, di mana Kamis sampai malam Jumat itu ada produk tal untuk kecantikan, ya. Kalau berbicara masalah support system tentang produk, tidak diragukan lagi. Dan bukan juga sistem yang menjadi masalah di mana orang bisa berkembang atau tidak. Karena sistem yang dibikin oleh Kingsa pun itu sudah melalui banyak sekali pertimbangan-pertimbangan survei sampai akhirnya muncul sebuah sistem yang selama ini Anda ikuti, di mana itu merupakan sistem penyempurnaan dari sistem-sistem yang pernah ada di perusahaan network. Ya, bukan itu yang membuat orang bisa berkembang. Halo, bukan itu yang membuat orang bisa berkembang. Salah satunya adalah yang menjadi penentu adalah cara berpikir seseorang begitu dia bergabung di bisnis network, yaitu Kingsa dalam hal ini. Nah, sekarang coba kita akan lihat ya cara-cara berpikir kita. Banyak orang yang masih saya amati begitu bergabung di bisnis ini, ya. Bisnis ini bukan tentang siapa yang memulai duluan, tapi tentang siapa yang memulai dengan benar. Nah, ini poinnya. Realita di bisnis network. Yuk kita sama-sama pahami. Ada sebuah bahasa yang sangat bijak sekali yang kita perlu dengarkan sama-sama, teman-teman. Kalau hanya dinobatkan atau ditakdirkan hanya 1.000 orang yang bisa sukses di bisnis network dari hampir 300 juta jiwa penduduk Indonesia, maka kita sepakat bahwa orang-orang yang ada di ruangan ini
dia adalah orang-orang yang nanti akan menjadi pemenang di bisnis Kingsa. Andalah orang yang akan layak dapat puluhan juta tiap bulan. Tahun ini Anda adalah orang yang bakal layak mendapatkan penghasilan ratusan juta tiap. Yakini bahwa orangnya adalah saya, Pak Sony. Saya adalah orang itu, Pak Sony. Ya, biarkan orang lain tidak percaya diri dengan bisnis Kingsa dan dia tidak yakin bisa sukses. Ya, bukan bisnis Kingsa yang jelek, tapi si jelek yang ada di bisnis Kingsa, sehingga si jelek itu tidak meyakini bahwa dia bisa sukses. Begitu kan? Jadi ini penting. Pemahaman seperti ini penting, teman-teman. Banyak orang yang tipikalnya pelaku bisnis network, tipikalnya yang pertama, dia mencoba, ya, mencoba, ya, amin, Pak Rudi. Banyak orang yang cuma sebatas mencoba, masuk hanya ingin coba-coba. Banyak nggak teman-teman kita di luar sana masuk di Kingsa hanya cuma sebatas ingin coba-coba aja? Banyak. Targetnya kecil. Apa targetnya? Ya, rekrut-rekrut orang, dapat bonus sponsor 50.000. Dapat coba-coba. Teman-teman ingat, apabila Anda yang ada di ruangan ini hanya cuma sebatas berorientasi ke situ saja, maka Anda termasuk sebagian daripada orang-orang golongan yang coba-coba masuk di Kingsa. Tapi kalau teman-teman mindsetnya, ya, posisinya sudah mulai mentargetkan, saya harus memiliki penghasilan ratusan juta tiap bulan, miliaran rupiah tiap bulan, maka teman-teman adalah orang-orang yang termasuk bagian daripada orang yang ketiga. Apa itu orang ketiga? Sebentar, sabar dulu. Tipikal orang yang pertama, dia cuma mencoba aja. Ya, siapa tahu untung. Ya, disadari atau tidak, diakui atau tidak, ya. Mungkin sebagian daripada teman-teman, ya, pernah mengalami pola pikir yang begitu. Tapi saya rasa di ruangan ini tidak ada. Karena orang yang sudah masuk sapir ini orang sudah teruji komitmennya. Saya harapkan begitu ya. Jadi ada tipikal orang yang memang menyadari ini layak dibayar mahal enggak nih? Ya. Sementara orang itu masih introvert, masih kurang pede, masih baperan, ya, masih apa namanya? Senin Kemis memprospek calon mitra. Tapi orang ini mau dibayar mahal. Pengennya dibayar mahal tapi tanpa menyadari bahwa masih banyak SDM-SDM di dalam dirinya, potensi-potensi di dalam dirinya yang terpendam yang harus dia gali. Ya, biasanya orang tersebut yang orientasinya cuma di bonus, tapi tanpa berpikir tentang bagaimana mengembangkan dirinya di setiap kali mereka melakukan aktivitas, ya. Biasanya kalau tidak begitu tidak dapat bonus, beberapa minggu, beberapa Anda akan saya ajak dan saya sadarkan untuk masuk di kategori yang ketiga. Apa itu? Builder. Di mana seseorang yang memiliki mental dan pemahaman di bisnis network, dia membangun kerajaan bisnis, maka orang tersebut ya pasti fokus membangun jaringan sekaligus pelanggan karena tujuannya adalah untuk jangka panjang. Ingat, penghasilan yang paling besar di bisnis ini adalah penghasilan royalti 15 level. Di mana Anda berpeluang mendapatkan penghasilan per bulannya puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran rupiah dalam satu bulan, dan itu akan berlangsung ya di dalam setiap bulan. Jikalau Anda mulai sekarang lagi berpikir bagaimana menjadi seorang builder, yaitu membangun kerajaan bisnis Anda. Ada sebuah ilustrasi yang cukup sederhana yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ya, apa itu? Bayangkan, dikala kita berada di sebuah jalan, kita jalan-jalan di kampung katakanlah, ya, kita jalan-jalan di kampung katakanlah, misal, ya,
Ada si A lagi menumpuk bata. Ada Anda lagi juga menumpuk bata. Sudah menumpuk bata, si Parjo lagi menumpuk bata. Anda juga lagi menumpuk bata. Saya lewat di depan Anda. Karena saya merasa bahwa Anda adalah teman-teman saya, tentunya saya bertanya dong sama si Parjo dengan Anda, Parjo, kamu lagi ngapain? Parjo menjawab, oh lu Son, saya lagi menumpuk bata ini Son. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Tentunya begitu percakapannya kan? Setelah itu saya melanjutkan perjalanan lagi, saya heran. Karena saya menemukan Anda lagi menumpuk bata. Tentunya saya bertanya dong kepada Anda, mengingat saya juga menemukan si Parjo juga lagi menumpuk bata, saya bertanya kepada Anda. Misalkan, Mas Anes, Pak Rudi, lagi ngapain? Tapi yang menarik, jawabannya Pak Anes dengan Pak Rudi beda dari jawabannya si Parjo. Pak Anes dengan Pak Rudi mengatakan, kamu Mas Soni, saya lagi membangun istana Mas. Coba, pesan moralnya, dari aktivitas yang sama, tetapi ada perbedaan mindset yang ada di dalam diri pelaku aktivitas tersebut. Sama dengan diri kita. Banyak orang yang bergabung di usaha ini hanya cuma sebatas masuk ingin coba-coba. Aktivitasnya sama. Anda prospek, mereka juga prospek. Baik mereka yang cuma sebatas orientasinya ke uang, pengen mendapatkan bonus dari apa-apa yang telah disediakan oleh Kingsa, sama juga dengan Anda. Ya, aktivitasnya sama, prospek ditolak, dibentak, tidak diadilkan, sama. Tetapi pada saat Anda melakukan aktivitas itu, Anda ajak mereka bergabung bersama Kingsa. Jadi, sepakat bahwa Anda adalah seorang builder. Anda adalah seorang sutradara untuk masa depan Anda. Dan Anda juga adalah seorang arsitek untuk masa depan Anda. Maka, jangan pernah Anda baper, jangan pernah Anda menyerah, jangan pernah Anda merasa mau mundur jika ada tantangan-tantangan yang sebelumnya belum pernah Anda dapatkan, begitu Anda dapatkan di usaha ini, ya, kenapa setelah bergabung di Kingsa banyak sekali penolakan, banyak sekali tantangan, banyak sekali ujian, itu dikarenakan Anda memiliki keinginan yang besar. Sehingga hukum alamnya mengatakan bahwa pada saat kita memiliki keinginan yang besar, ya, maka tantangan akan naik. Itu sudah menjadi hukum alam. Tuhan telah persiapkan tantangan yang besar bagi orang-orang yang bermimpi besar. Karena Tuhan meyakini kapan kesuksesan akan diberikan kepada Anda? Apabila dirasa sama Tuhan bahwa Anda pantas untuk mendapatkannya. Maka pantaskan diri Anda untuk menjadi miliarder bersama Kingsa Sejahtera. Oke, kasih aplaus buat kita semuanya. Oke, paham sampai sini ya, jelas ya? Sampai sini paham teman-teman? Berarti hal yang perlu kita harus miliki adalah pola pikir yang benar untuk menjalankan bisnis Kingsa. Sapir Class diciptakan untuk mencetak builder, bukan sekedar penjual. Yuk, pelan-pelan. Pelan-pelan yuk. Judul kita kenapa harus Sapir? Karena melalui program Sapir ini, ingat Sapir bukan bagian daripada marketing plan, tapi Sapir berdiri sendiri. Ini adalah sebuah kurikulum yang dibikin oleh support system dan manajemen sebagai penunjang jalan untuk memudahkan teman-teman mencapai bonus-bonus atau posisi-posisi yang disediakan oleh marketing plan. Yuk, fokus, please. Listening screen. Nah, kita masuk ke materi berikutnya. Sapir Class diciptakan untuk Anda yang memiliki misi membangun kerajaan bisnis. Bukan sekedar penjual. Bukan sekedar penjual. Dikala terjual produknya, untung, dan dia semangat enjoy, I am happy,
di Cosmic Money, setelah tidak tercipta penjualan mereka murung, mukanya ditekuk kayak peti mati. Sapir Class bukan diciptakan untuk itu. Tapi Sapir Class diciptakan untuk Anda yang berkeinginan membangun kerajaan bisnis dengan tujuan akhir yaitu kebebasan finansial serta memiliki manfaat untuk banyak orang. Ya, jadi orang yang sudah masuk di Sapir, mereka sudah satu langkah lebih maju daripada orang-orang yang belum masuk di Sapir Class. Walaupun pencapaian Anda belum bisa Anda banggakan. Dalam artian di sini belum bisa memberikan sebuah penghasilan yang besar seperti apa yang Anda harapkan. Tetapi Anda perlu ingat bahwa Sapir Class adalah kelas di mana Anda telah menciptakan diri Anda sebagai pondasi yang kuat. Maka di sini kita harus tata nih pikiran dan hati kita. Bahwa di Sapir ini saya harus mulai mengajak diri saya untuk belajar. Karena level berikutnya adalah silver. Ya, tantangannya lebih besar lagi. Karena seorang silver itu harus memiliki 3 sapir. Ya kan? Harus memiliki 3 sapir. Ya. Dan seorang silver itu kekuatan dia sebagai seorang silver itu dibuktikan dengan dia harus memiliki 10 pelanggan. Ya. Tantangannya lebih besar lagi. Karena tujuannya apa? Tujuannya kita pengen mengincar penghasilan per bulannya ratusan sampai miliaran rupiah. Jadi Anda bukan lagi mengepus diri Anda, ya, tapi Anda sudah mulai untuk mengepus orang-orang yang ada di bawah Anda. Tetapi saya perlu peringatkan, pressure yang baik adalah pressure yang bukan berarti memaksa. Bagaimana sikap dan peran diri Anda sebagai seorang leader setelah Anda menjadi seorang Sapir Class? Ya, maka leader itu merupakan cerminan sosok yang mampu menjadi good sample. Ya, berbicara dengan contoh. Leader adalah orang yang mampu menjadi seorang good promotor. Ya, apa-apa yang diucapkan dari mulutnya itu menginspirasi orang lain, menggerakkan semangat orang lain. Leader adalah good inspirator. Bahkan cara berpakaiannya, cara jalannya pun itu bisa membuat orang lain ingin mengikuti sosoknya. Maka dari situlah Anda memimpin orang-orang Anda. Ya, tidak perlu Anda harus petekan mereka. Woi, kamu harus jualan 5 dalam 1 bulan. Kamu harus jualan 10 dalam 1 bulan. Bagaimana itu loh kok tidak bisa? Bukan bos. Kita seorang leader. Leader good inspirator, good motivator, good symbol. Semua yang kita lakukan adalah dengan tindakan, bukan dengan dari telunjuk. Patut kita garis bawahi itu teman-teman. Oke? Jadi Sapir adalah level di mana Anda sudah kita anggap mulai komitmen, Anda sudah kita anggap merupakan bagian daripada orang-orang yang memang betul-betul sudah memiliki misi bahwa Anda ini adalah orang yang membangun bisnis, kerajaan bisnis Anda. Di Sapir ini adalah orang-orang yang sudah kita lihat bahwa oh ini orang-orang yang menjadi builder ini. Ini orang-orang yang sudah fokus untuk memulai bisnisnya, membangun kerajaan bisnisnya. Itu kita bisa keseriusan Anda setelah mencapai level Sapir. Perjalanan kita masih panjang. Next berikutnya kita coba akan kasih otak kita ini amunisi biar kita lebih kuat untuk melangkah. Sapir adalah posisi yang sangat strategis. Ya, kenapa saya bilang Sapir itu adalah sebuah pondasi? Kenapa yang pertama itu saya bilang bahwa Sapir itu ya sudah mulai mengajak dirinya untuk komitmen. Ya, kenapa Sapir itu harus mengajak dirinya untuk mau belajar, ya, untuk mau bertanya, ya, untuk mau mengajak diri kita, ya, mengkonsumsi hal-hal yang positif. Karena untuk memperkuat posisi Anda dari sebuah pondasi. Ibarat sebuah bangunan, kalau pondasinya kuat, kita bangun menjadi bangunan yang lebih tinggi. Apabila Anda sudah mulai belajar untuk memimpin diri Anda di program Sapir, karena Anda sudah mempunyai 3 frontline, Anda sudah mampu menciptakan 5 pelanggan dalam 1 bulan. Anda sudah mulai belajar untuk memimpin orang-orang Anda. Ya, Anda sudah mulai belajar untuk menuangkan apa yang ada di dalam pikiran Anda kepada 3 frontline Anda itu. Jangan anggap 3 frontline Anda itu ya
dari sisi kekurangannya saja. Mungkin frontline Anda lemesan, mungkin frontline Anda belum memiliki satu bentuk kepercayaan diri, mungkin frontline Anda mungkin belum pede. Jangan lihat dari kekurangan dia. Mumpung masih ada 3 orang-orang Anda di jalur Anda, ya. Kalau ada yang lebih banyak atau lebih bagus, tapi belajar untuk menjadi teman mereka. Ya, saya tahu katakanlah namanya Pak Parjo. Saya tahu Pak Parjo masuk di usaha ini. Terima kasih karena Pak Parjo telah percaya dengan saya, ya. Begitu juga kepercayaan Pak Parjo akan saya jaga, bantu saya untuk menjadi orang yang lebih kuat menjalankan tugas, yaitu membimbing Pak Parjo. Saya juga minta bantuan sama Pak Parjo supaya Pak Parjo juga menumbuhkan rasa belajar, rasa hasrat untuk selalu ingin belajar. Jangan pernah Pak Parjo menganggap belum dapatnya mitra dalam 1 minggu, belum dapatnya mitra dalam 2 minggu, Pak Parjo mengatakan bahwa bisnis ini sulit. Ya, saya mungkin pernah mengalami kondisi begitu. Tapi kalau saya menyerah, nggak mungkin saya ketemu dengan Pak Parjo. Jadi, Pak Parjo jangan khawatir, saya akan mendampingi Pak Parjo. Begitu juga Bu Amel. Ya, terima kasih Bu Amel. Anda telah mempercayakan diri Anda untuk bergabung di Kingsa. Anda sadari Anda telah mempercayakan diri Anda ya untuk saya menjadi leader Anda. Maka bantu saya untuk bisa tetap selalu bersemangat ya. Saya juga minta bantuan kepada Bu Amel bahwa tumbuhkan keinginan belajar Bu Amel. Kalau merasa belum bisa ya, tolong aktif, jangan sampai susah dihubungi karena banyak informasi-informasi ke depan yang akan saya mau sampaikan sama Bu Amel terkait, karena Bu Amel juga punya harapan besar kan, pengen punya penghasilan puluhan juta sampai miliaran rupiah di usaha ini. Sampaikan itu kepada teman-teman Anda. Sampaikan itu kepada tim Anda. Tunjukkan diri Anda leaderman. Oke? Jelas sampai sini teman-teman ya? Karena apa? Anda pondasinya. Mereka telah mempercayakan nasib mereka kepada Anda. Anda leadernya. Nggak mudah memang. Tapi akan jadi mudah kalau kita mulai dari hal yang kecil. Berawal dari 3 frontline. Akan menjadi 9 frontline. Akan menjadi sampai 14 juta frontline. Ya, dan itu akan menjadi hal yang mudah buat diri kita. Karena perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah yang pertama. Yuk mulai sekarang. Kita peduli dan perhatian dengan mitra-mitra kita. Ya, jadi intinya Sapir Kelas adalah pondasi. Teman-teman, ini menarik. Tuhan telah mengirimkan 3 frontline minimal untuk Anda. Berarti Tuhan telah mempercayakan kepada Anda melalui tangan Anda, ya, orang itu layak sukses. Dan Tuhan telah mengiyakan doa-doa Anda. Karena Anda pengen menjadi miliarder di Kingsa, maka Tuhan kirimkan orang bergabung di tim Anda. Jadi, jangan rasa senang Anda cuma sebatas pada saat Anda menerima bonus sponsor. Tetapi, rasa senang pada saat Anda menerima bonus sponsor, Anda harus pertahankan. Sesenang Anda mendidik mereka di sepanjang Anda berkarir membangun kerajaan bisnis bersama Kingsa. Setuju sampai di sini teman-teman? Harap Anda setuju dengan statement saya, karena harapan saya, teman-teman semuanya, bukan cuma sebatas naik ke panggung, tapi rekeningnya gemuk. Oke, selanjutnya. Ya, ini menarik kita bahas. Ya, jadi ingat, poinnya adalah, selanjutnya, Bang Gavan, poinnya adalah, banyak orang gagal di bisnis network. Banyak orang gagal 1 bulan, 2 bulan menjalankan usaha terkait dengan bisnis network. Karena mereka tidak memahami akan hal ini. Melangkah dengan benar, melangkah dengan bekal pemikiran dengan benar, itu akan membuat kita istiqomah dan memiliki umur panjang di dalam bisnis network. Leader kami, leader Anda, Bapak Haji Aren Haris selalu menyampaikan, betul-betul getol menyampaikan, ya, bahwa beliau adalah orang yang pernah paling suka dengan disiplin. Saya salut dengan beliau, ya. Maka kedisiplinan itu kita akan tuangkan di dalam sebuah aktivitas, ya. Salah satunya, jangan cuma senang pada saat kita menerima bonus sponsor, tetapi rasa senang kita harus kita pertahankan, ya. Ketika kita juga membina mitra-mitra kita yang mungkin kemampuannya belum sebesar kita. Sabar saja. Yang penting konsisten membangun mereka sampai akhirnya mereka merasa paham dan mereka sadar
Ternyata leader saya memperhatikan saya selama ini. Ternyata leader saya peduli dengan saya selama ini. Ternyata leader saya nggak capek-capek membimbing saya selama ini. Ya, pada saat mereka sudah memahami akan hal itu, maka mereka akan bekerja secara otomatis bersama Anda, membangun dan mewujudkan kerajaan bisnis Anda. Sabar 1-2 tahun bangun kerajaan bisnis Anda, karena rumah yang lagi Anda bangun bukan cuma Anda akan huni 1 orang sampai 3 orang, tapi ribuan mitra akan masuk ke rumah Anda. Ini perlu kesabaran dan ini perlu ketekunan, sekaligus ini perlu yang namanya konsistensi di dalam membangun sebuah usaha. Yuk, Sapir adalah filter. Teman-teman, kenapa Movement Academy itu ada kelas-kelas namanya Sapir, Silver, Gold, Platinum, dan segala macamnya? Karena kami pengen melihat siapa orang-orang yang betul-betul ingin sukses bersama Kingsa. Dari beberapa topik yang tadi barusan saya bahas, bukankah Anda tidak lupa kan bahwa ada golongan di mana cuma sebatas pengen mencoba-coba saja. Ya, tergiur hanya karena bonusnya. Begitu dapat bonus mereka senang, nggak dapat bonus mereka terkapar, mukanya ditekuk kayak peti mati, akhirnya curhat sana sini, bahkan sampai konyolnya lagi menyalahkan perusahaan. Mereka tidak mau evaluasi. Tapi yang kita butuhkan adalah seorang builder untuk membangun kerajaan bisnis. Ya, kita tidak bisa membangun dengan orang-orang yang memiliki mental setengah-setengah. Untuk membangun kerajaan bisnis bersama Kingsa, ya, kita tidak bisa membangun dengan mereka yang tidak mau fokus, konsisten dan disiplin, yang tidak mau serius. Maka adanya kelas Sapir sebagai langkah awal, disinilah kita bisa tahu siapa yang serius, siapa yang coba-coba, dan siapa yang cuman kepincut gara-gara temannya atau ngerasa nggak enak karena Anda ajak. Iya kan? Ini penting, ya. Ini yang terkadang boleh dong kirim rekamannya. Nggak direkam. Yuk, fokus. Jadi di Sapir inilah, kenapa ini kita sediakan kelas ini untuk Anda? Supaya Anda juga bisa mengetahui siapa mitra-mitra di bawah Anda yang memiliki visi dan misi yang sama dengan Anda. Apabila mereka juga bergairah mengajar Sapir, berarti itu bagian daripada orang-orang yang akan membangun kerajaan bisnis bersama Anda. Jadi teman-teman, yuk sama-sama kita mulai menelaah perjalanan kita di beberapa pekan ke belakang. Di level inilah, secara otomatis tanpa teman-teman sadari, perusahaan akan bisa melihat mana yang betul-betul serius dan mana yang cuma coba-coba. Hampir ada 16.000 lebih member yang sudah bersama kita. Tetapi faktanya setelah kita munculkan program Sapir di grup, katakanlah kurang dari 200 orang. Berarti Andalah orang-orang yang memiliki keinginan membangun kerajaan bisnis bersama Kingsa. Berarti Andalah yang insya Allah akan layak mendapatkan penghasilan puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran rupiah di 1 tahun ke depan. Sabar teman-teman. Short time hard work, long time happiness. Bisnis ini hanya menuntut diri kita untuk bekerja keras dalam waktu singkat, tapi kita akan menikmati dalam jangka waktu yang lama. Short time hard work, long time happiness. Ya, maka di dalam menjalani usaha ini, dari banyaknya tantangan, maka tumbuhkan rasa cinta. Ditolak, senyum. Tidak diadilkan, senyum. Ya, dikecengin, senyum. Ya, tidak disetujui oleh keluarga, senyum. Ya, cintai itu semuanya. Karena pada saat Anda mampu menerima kesulitan di usaha ini, disitulah artinya Anda tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Tolakan, bentakan, cacian, bahkan tidak diadilkan oleh orang yang Anda prospek dan dianggap sebelah mata, selama Anda tidak mampu untuk menerimanya dengan lapang dada, itu tidak akan pernah membentuk mentalitas Anda. Tapi mulai detik ini sampai ke depan, selama Anda
mampu menerima situasi dan kondisi yang sulit yang Anda temukan, dikarenakan Anda lagi memahami, lagi membangun bisnis, berarti Anda adalah orang yang tumbuh. Anda akan menjadi orang yang paling bijak nanti. Anda akan menjadi orang yang paling sabar. Anda pun juga akan menjadi orang yang paling maklum. Dikala mitra Anda sudah berjuang, tapi belum bisa closing, tetapi Anda akan mengajak diri Anda dengan semangat yang berbeda untuk mengajari mereka. Karena Anda memaklumi melihat diri Anda dulunya juga begitu. Ini penting, saya rasa seperti ini itu sangat penting sekali. Karena ingat, kita lagi membangun kerajaan bisnis, teman-teman. Kita lagi membangun bukan cuma sebatas harapannya memiliki penghasilan miliaran rupiah tiap bulan. Tapi harapan Kingsa menciptakan miliarder-miliarder yang mereka sadar dengan rezeki yang telah disediakan oleh Tuhan melalui wadah Kingsa. Semoga aja Tuhan jadikan kita menjadi orang yang mampu bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi melalui program Sapir, kita bisa memfilter siapa orang yang fokus dan serius dengan siapa orang yang tidak. Oke, lanjut. Ya. Nah, kita sudah ngebahas tadi tentang kenapa harus Sapir. Ya, teman-teman ya. Dan di situ juga sesekali saya bahas, alhamdulillah, pola pikir seperti apa yang harus kita bawa, kita tanamkan di dalam diri kita, ya, sebagai peserta di Movement Academy, supaya perjalanan kita ke depan bisa lancar, ya. Jadi, yuk kita belajar, kita harus memiliki mindset seperti apa setelah kita bergabung di dalam Movement Academy. Kita harus memiliki pola pikir seperti apa yang harus kita pakai untuk menjadi ya pemain-pemain di kurikulum Movement Academy supaya dimudahkan ke depan. Harusnya seperti apa sih pola pikir yang saya pakai nih Mas Soni? Ya, yuk, mohon izin ya para seniorku, ada 126 mata, berarti 126 pasang mata yang ada di Zoom ini. Yuk teman-teman yang baru hadir langsung fokus ya supaya apa-apa yang kita bahas ini tidak menjadi satu bentuk angin lalu. Oke. Di sini sudah kami petakan ya. Sudah kami petakan bagaimana supaya teman-teman juga mampu memiliki mindset yang bagus ya. Kalau kemarin hanya cuma sebatas bagaimana memiliki satu bentuk pemikiran bahwa Anda hanya tahu merekrut member. Tetapi orang yang sudah bergabung di Movement Academy, mindsetnya harus sedikit dinaikkan 5 level. Tidak cuma sebatas saya membangun jaringan. Tetapi saya juga harus berpikir untuk membangun sebuah komunitas. Membangun sebuah circle. Orang-orang yang ada di dalam tim saya, pola pikirnya minimal harus sama dengan saya. Katakan seperti itu teman-teman. Kalau orang-orang yang ada di dalam tim saya tidak memiliki sikap dan mental sebagai seorang builder, di mana misinya adalah membangun kerajaan bisnis, maka ini yang terkadang akan membuat diri kita lambat. Maka transfer apa yang ada di dalam isi kepala kita kepada orang-orang kita. Katakan kepada mereka, men, kita sekarang sudah masuk menjadi keluarga besar Kingsa. Dan Anda, saya itu bukan bos. Saya bukan bos Anda. Anda pun juga bukan anak bawahan saya. Tetapi kita sama-sama dipertemukannya kita di sebuah wadah Kingsa. Itu tujuannya adalah saya ingin membangun kerajaan bisnis karena saya pengen di masa tua saya memiliki penghasilan pasif puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran rupiah. Yang saya tanyakan kepada Anda, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang baru dipertemukan hari ini, dan Anda memutuskan untuk bergabung, apakah Anda memiliki pemikiran yang sama seperti saya?
Kalau ini bisa menjadi satu bentuk statement pemikiran yang sama, ini akan memudahkan diri kita. Bukan cuma saya yang bisa sukses di usaha ini, tetapi kita akan sukses sama-sama. Mulai sekarang, yuk kita eratkan tali silaturahim, kita kencangkan ikat pinggang, kita membentuk tim yang solid. Berawal dari katakanlah mungkin tim Anda cuma 3, mungkin tim Anda cuma 1. Berawal dari kita 2 orang, tapi 1 bulan ke depan, insya Allah, kalau kita memiliki pemikiran yang sama, kita akan menjadi 20 orang. Kalau kita memiliki pemikiran yang sama, kita akan menjadi 200 orang. Bagaimana Pak Parjo? Bagaimana Bu Emil? Siap? Kalau Anda siap, saya pun akan lebih siap. Tapi pun toh kalau Anda nggak siap, itu juga tidak akan mengurangi kesiapan saya untuk tetap bisa sukses di Kingsa. Oke, kita satu tim sekarang. Sampaikan begitu. Anda leader. Anda pengayom buat mereka. Itulah yang harus dimiliki. Sampaikan dengan senyum supaya tidak kelihatan memaksa. Ya, dari kerja sendiri, bangun sistem, bangun jaringan. Ya, mulai tuangkan pola pikir jernih Anda. Tuangkan kepada mereka. Transfer itu kepada mereka. Mungkin kita tidak bisa memberikan makan terus kepada mereka. Mungkin kita tidak bisa memberikan profit terus kepada mereka. Tapi yang selalu kita bisa adalah memberikan semangat kita kepada mereka. Ya, setiap kali ketemu dengan mereka, mulai detik ini, seorang siswa di Movement Academy harus beda karakternya. Apa yang kita harus sampaikan kepada mereka? Setiap kali kita ketemu dengan mereka, hai calon miliarderku, Masya Allah, ganteng sekali hari ini. Padahal baru saja ditagih utang 2 orang. Tapi lupa begitu kenal dengan jenengan. Weh, sahabatku, luar biasa. Sudah 15 menit ini saya tunggu, ya. Ternyata datang lebih cepat, ya. Padahal setengah jam telatnya. Mereka akan senang dengan Anda karena mereka menyadari leader saya memang sangat menyenangkan buat saya. Men, kalau Anda sudah menjadi orang yang menyenangkan untuk orang-orang Anda, ya, ibarat kita tidak bisa menyuruh kuda untuk minum. Tapi yang kita bisa lakukan adalah membuatnya kuda itu haus. Sehingga dia akan minum dengan sendirinya. Tapi ingat, mitra kita bukan kuda. Mitra kita bukan hewan. Mitra kita bukan binatang. Mitra kita adalah manusia yang sama seperti kita. Memiliki pola pikir, memiliki rasa. Jadi, perhatian dan kepedulian itu yang mereka butuhkan. Sehingga bahkan pada saat mereka sangat terhimpit sekalipun, mereka selalu berpikir, aku pengen ketemu dengan leader saya. Karena dengan ketemu leader saya, masalah saya selesai. Dengan ketemu leader saya, semangat saya nambah. Dengan ketemu leader saya, kebahagiaan saya menjadi tumbuh. Dengan ketemu leader saya, kesedihan saya jadi hilang. Jadilah Anda sebagai seorang leader yang seperti itu. Setuju teman-teman? Siapa yang setuju dan siap menjadi seorang leader yang inspirator? Katakan saya. Ayo. Siapa yang siap menjadi seorang leader inspirator? Ya, leader promotor, leader motivator, ya. Karena itu yang akan mempengaruhi tindakan-tindakan Anda. Nanti orang-orang Anda akan betul-betul respect dan loyal dengan Anda. Oke. Yang berikutnya teman-teman. Siapa guru? Yuk, yang berikutnya. Strategi naik level. Belajar, action, dan duplikasi level. Yang harus dilakukan, ikuti semua materi dan edukasi. Bangun minimal 3 leader, konsisten, disiplin, aktif di grup. Yuk. Saya akan coba untuk mengemas materi ini dengan sedikit lebih efektif. Teman-teman, tentunya kan teman-teman sebagai seorang safir ini kan sudah memiliki minimal 3 frontline. Atau teman-teman sebagai seorang sapir atau ada yang silver, tentunya sudah memiliki 3 sapir. Atau apapun itulah. Tapi satu hal yang kita harus sepakati dari pembicaraan kita dari awal sampai detik ini, mulai sekarang kita harus bekerja dengan tindakan. Ya, bikin strateginya, bikin planningnya, bikin persiapan-persiapannya, ya. Kapan saya harus menyapa tim saya besok, ya. Kapan saya harus menelpon tim saya yang jauh, memberikan motivasi kepada tim saya yang jauh, ya, memberikan arahan kepada tim saya yang jauh. Berapa orang yang saya harus telepon?
Kira-kira tim saya si A butuhnya apa? Oh, butuhnya motivasi. Tim saya si B butuhnya apa? Oh, butuhnya solusi. Tim saya si C butuhnya apa? Oh, dia membutuhkan semangat. Anda harus tahu kebutuhan daripada tim-tim Anda. Setelah semuanya dipersiapkan di waktu malam hari, maka besok hari Anda tinggal eksekusi. Di sisi lain, Anda juga sudah persiapkan berapa banyak orang yang harus Anda prospek, berapa banyak orang yang harus Anda presentasi, berapa banyak orang yang harus Anda undang ke pertemuan, berapa banyak orang yang harus Anda datangi rumahnya, atau berapa banyak orang yang harus Anda follow up. Itu juga jangan sampai lupa masuk di dalam preparing Anda di waktu malam hari. Kalau tadi di awal saya mengatakan bahwa oh ternyata si A ini lagi mengalami kondisi sulit ya, ekonomi. Mungkin kita tidak bisa bantu. Dari segi apa? Uang. Tapi setidaknya kita bisa bantu dari segi perhatian, kepedulian tentang masalahnya. Oke, sabar Mas. Ya, mungkin masalah kamu juga tidak cuma kamu yang mengalami. Ya, saya juga pun dulu mengalaminya. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan sama Mas Rido misalkan, ya, sabar Mas. Innamal usri yusra Mas. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Saya akan mencoba untuk mendampingi Anda, ya. Lupakan itu masalah karena pun toh kalau kamu pikir secara getol itu juga tidak mendatangkan solusi. Yuk kita sama-sama Mas, hari ini hari di pertemuan, kita ngopi, ya, kita ngobrol karena ada masa depan yang lebih penting lagi. Kalau masa depan ini kita dapat sukses bersama Kingsa, jangankan cuma hutang 20 juta Mas ya. Anda juga bisa mewujudkan impian-impian Anda. Anda bangun komunikasi itu. Ya. Anda harus bangun komunikasi itu. Edukasi mereka. Karena kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan di dalam tim kita, itu juga yang nanti akan tim kita terapkan bersama orang-orang di bawahnya. Jadi bukan kita lagi. Maka lapisan pertama inilah yang akan kita siapkan untuk menjadi second power. Buat fondasi bisnis kita. Buat fondasi kerajaan kita. Ada gambaran di sini teman-teman apa yang saya sampaikan? Itulah yang dimaksud duplikasi level. Berawal dari duplikasi sikap, berawal dari duplikasi pemikiran. Kalau mereka merasa diperhatikan oleh kita sebagai leadernya, men, nggak usah disuruh. Mereka pasti akan menerapkan apa yang menjadi kebiasaan kita. Ya, jadi ada gambaran ya. Kita sampaikan kepada mereka. Berawal dari 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ya, hari ini saya Sapir, saya punya 3 frontline man. Ya, dan saya mampu untuk menciptakan 5 RO. Tidak mungkin saya jadi bagi teman-teman 5 RO itu pastikan 5 RO itu adalah yang Anda dapatkan dari berhasilnya Anda menciptakan pelanggan. Ya, di mana orang yang memakai produk Anda. Saya punya 3 frontline. Saya bisa memiliki 5 pelanggan. Sehingga dalam 1 bulan saya bisa RO 5. Tapi bukan saya yang RO dari belanja saya sendiri. Tapi karena saya punya pelanggan. Dan saya juga harus rawat pelanggan saya itu. Di sisi lain saya juga harus rawat ini 3 frontline saya ini. Ya, saya akan ajari mereka untuk menciptakan 3 frontline lagi di bawahnya. Dan dia juga harus memiliki 5 pelanggan. Coba bayangkan. Kalau anggap ajalah, kalau semua orang-orang di tim kita, itu dia menjadi sapir semua. Di mana setiap dreamer menjadi sapir. Berarti minimal dia punya 3 frontline, dia punya 3 direct langsung. Dan dia punya kekuatan kebiasaan RO 5 produk dalam 1 bulan. Betul ya? Dan 5 produk dalam 1 bulan itu karena dia memiliki pelanggan. Ya, jangan Anda malah berbuat konyol. 5 produk dalam 1 bulan itu Anda sendiri yang belanja. Jangan. Mungkin sebulan, 2 bulan Anda masih bisa punya duit untuk belanja. Tapi kalau setiap bulan, numpuk itu produk. Bukan itu yang kami maksud untuk membangun kerajaan bisnis. Anda memiliki 5 pelanggan. Banyak kok orang-orang di luar sana yang membutuhkan produk kita. Ya, mereka tidak membutuhkan peluang dan kesempatan di bisnis kita karena mereka sudah tua-tua. Kita jadikan mereka sebagai pelanggan. Ya, 3 frontline langsung. Oke? 3 direct langsung.
dan kita memiliki kekuatan RO5. Betul ya? Nah, coba sekarang teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk mengingat diagram royalti 15 level. Di diagram royalti 15 level itu, level pertama sampai level kelima itu jumlah dreamer yang ada di situ, itu kan dikalikan royaltinya 4.000 dari perusahaan. Betul? Ya kan? Sehingga Anda akan mendapatkan bonus royalti 1.000.000 ya 400 sekian. Kan begitu? Itu adalah dari level pertama sampai level kelima, dan itu cuma satu repeat order. Rata-rata di level 1 sampai level 5 itu jumlah dreamer di situ dikalikan 4.000 itu satu kali repeat order. Coba sekarang bayangkan, dengan dimulai Anda mampu menciptakan 5 repeat order, dan orang-orang yang ada di dalam tim Anda juga mampu menciptakan 5 repeat order dalam 1 bulan, ya, sehingga bonus royalti Anda level 1 sampai level 5 itu kan akhirnya hitungannya kan yang seharusnya 1.452.000 itu kan akhirnya dikalikan 5. Karena setiap dreamer di situ mampu untuk bagaimana bisa RO dalam 1 bulan 5 produk, 5 PV. Iya kan? Sehingga di level 1 sampai level 5, kira-kira masuk akal nggak? Kalau dengan kita mampu untuk bisa menciptakan 5 pelanggan, dan kita juga mampu ajarkan kepada orang-orang kita juga untuk menciptakan 5 pelanggan, akhirnya apa? Akhirnya Anda akan mendapatkan setiap bulannya 5 juta lebih. Jadi junior leader lah milik Anda. Itu kalau kita berbicara semua orang yang ada di dalam level kita itu dalam 1 bulan, ya, itu 7 juta lebih. Jadi itulah yang saya maksud, kenapa Anda harus sapir. Supaya untuk bisa menikmati penghasilan di junior leader, di mana bisa memiliki penghasilan 5 juta dalam 1 bulan berlangsung selama 3 bulan berturut-turut, dan Anda bisa mendapatkan bonus 10 juta, ya, itu supaya Anda bisa capai. Memang harus sabar, enggak apa-apa mulai sekarang itu jadi sapir dulu. Dan ajarkan orang-orang kita jadi sapir dulu. Ya, sehingga kalau kemarin orientasinya adalah rekrut tanpa mengembangkan, sekarang kita tidak berhenti merekrut, dan kita juga tidak lupa untuk mengembangkan mereka, untuk sama-sama kita motivasi mereka untuk naik ke level kelas sapir. Jelas sampai sini teman-teman? Sayang? Jelas ya? Ini pentingnya. Maka secara tindakan yang kita harus lakukan, motivasi mereka. Ajarkan mereka. Lihat mereka sebagai sosok mitra. Ya, lihat mereka bukan sebagai sosok orang yang kapan mereka lagi mengalami kondisi masalah sehingga Anda merasa dirugikan, kapan mereka tidak kapan mereka tidak ikut seminar Anda merasa dirugikan. Mungkin ada alasan buat mereka. Jangan pernah berhenti untuk memahamkan kepada mereka. Jelas ya? Itulah alasannya kenapa harus sapir. Karena junior leader harus Anda dapat sebelum grand launching tiba. Karena saya yakin dan percaya, teman-teman ini ya, mitranya udah banyak-banyak. Udah ada yang 50, udah ada yang 100, udah ada yang 300. Tapi mereka tidak produktif. Ya bukan salah teman-teman. Ya mungkin karena teman-teman lupa atau belum menggembar-gemborkan pentingnya menjadi seorang sapir atau mengikuti kurikulum movement ini. Ya. Pentingnya teman-teman, 7 juta lebih Bang Anes ya. Apalagi Bang Anes ini mitranya sudah banyak sekali. Coba kalau setiap orang memiliki pola pikir seperti dalam tim, 50% saja apa yang ada di dalam otaknya Bang Anes, wawasannya tentang bisnis ini, setiap hari ditransfer kepada mereka dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keikhlasan. 50% saja mitranya Bang Anis
mengikuti apa yang Bang Anies ajarkan, ya, karena mereka merasa diperhatikan, akhirnya mereka mau menggerakkan diri mereka untuk mengikuti langkah-langkah Bang Anies. Bayangkan, ya, bukan lagi 7 juta satu bulan, bisa jadi 14 juta dalam satu bulan, ya, dan itu berlangsung selama berbulan-bulan. Begitu juga dengan yang lain, Pak Rudianto dan yang lainnya. Saya yakin dan percaya ini belum terlambat, kita baru mulai. 1 tahun ini akan banyak lahir miliarder-miliarder di Kingsa, ya. Ini penting untuk bagaimana kita selalu gembar-gembor yang kita bahas. Ketemu sekarang kita, ya. Kenapa kita membuat Movement Academy? Selanjutnya, Mas Gavan. Jadi intinya apa yang saya sampaikan harapannya cuma satu, teman-teman. Harapannya cuma satu. Saya terkadang setiap malam itu berpikir, bagaimana ya, apa ya yang harus saya sampaikan ya, yang sekiranya bisa menggerakkan hati daripada teman-teman terkait dengan apa sih yang menjadi maksud dan tujuan owner kita menciptakan sistem itu. Owner kita menciptakan sistem itu tujuannya supaya bagaimana punya penghasilan miliaran rupiah tiap bulan bahkan. Ini nggak main-main. Puluhan juta itu gampang sekali didapat tiap bulan. Ini nggak main-main. Maka saya beserta tim support system, ya beserta manajemen yang lain, berpikir apa yang harus disampaikan yang pas. Dari setiap kali apa yang kita mau sampaikan ini bisa menggerakkan hati teman-teman semuanya. Karena bisnis ini bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling konsisten dalam membangun. Tetapi tindakan-tindakan yang konsisten itu kan lahir dari seberapa banyak wawasan dari isi kepala seseorang. Ya. Dan hari ini Anda tidak lagi sedang membangun bisnis. Dan hari ini Anda tidak cuma sebatas lagi mencari uang 50.000 dari bonus sponsor Anda. Terus harapan yang paling tinggi adalah dapat multiplier dengan nilai 6.050.000. Bukan cuma sebatas itu terlalu kecil. Dikala ada orang membangun bisnis ini, dikala ada orang bergabung bersama Kingsa, kok yang ada di dalam pikirannya kok cuma sebatas itu aja, itu terlalu kecil. Harapannya dapat dreamer, dapat strategis, dapat committer, dapat multiplier, itu terlalu kecil. Itu hanya Anda dapat sekali kalau Anda dapat mitra. Coba sekarang kita tarik lebih jauh pola pikir kita. Bukan lagi itu. Tapi yang kita bangun adalah bagaimana kita menikmati penghasilan 15 level tanpa bekerja. Saatnya kerjanya. Itulah yang disebut short time hard work, long time happiness. Walaupun agak belepotan juga di bahasa Inggris saya. Pokoknya saingan terhebat saya adalah sponsor saya. Betul. Ya, sponsor Anda adalah saingan terhebat Anda. Sponsor Anda juga adalah sahabat Anda. Oke, Pak Marsudi silakan. Ya. Jadi kita tarik pola pikir kita lebih ke bagaimana kita membangun masa depan. Masa depan kita letaknya di mana? Masa depan Kingsa. Letaknya di mana, teman-teman? Di bonus 15 level. Itu masa depan kita. Kalau kita fokus ke membangun bagaimana bonus 15 level, kita fokus bagaimana membangun jaringan dan pelanggan. Setiap orang yang bergabung di bisnis kita bukan cuma sebatas kita ajarkan untuk bagaimana memiliki jaringan di bawahnya, tapi juga kita ajarkan untuk bagaimana memiliki pelanggan di bawahnya minimal 5 dalam 1 bulan. Maka disitulah akan terwujud bonus royalti 15 level di dalam diri Anda. Otomatis bonus prestasi, otomatis bonus keuntungan penjualan, bonus 5 generasi, itu akan ngikut. Ya. Ibarat Anda pengen beli helm di counter helm, tidak mungkin Anda dikasih motor, Anda memang dapat helm. Tapi kalau Anda beli motor di dealer, tidak pun Anda minta helm, Anda kasih helm. Itulah perbedaannya kalau seseorang membangun bisnis bersama Kingsa, fokusnya ke bagaimana membangun masa depan.
membangun jaringan, membangun pelanggan, edukasi mereka di 15 level, ya, tanpa diminta keuntungan penjualan didapat, ya, vocation didapat, ya, oke, 5 generasi didapat. Berarti harus jualan dong, Coach. Lah, emang kita lagi di bisnis apa? Ini bukan bisnis pantai sosial. Ini memang bisnis jualan. Namanya juga bisnis. Tetapi kan tidak apa adanya ilmu yang kita mau pakai untuk mendirikan sebuah bangunan. Kita mentorin, kita ajarin. Ilmu marketnya juga kita ajarin. Bagaimana pola pikir yang baik di dalam membangun sebuah bisnis kita ajarin. Ya, kita memang lagi membangun sebuah bisnis yang tidak bisa kita harus tabu dengan yang namanya kata-kata penjualan. Tidak mungkin bisnis ini kita jalankan dengan hanya tekun berdoa tanpa berjualan. Tetapi jangan semata-mata juga kita membatasi pola pikir kita bahwa jualan akhirnya kita tensin, kita aku kan jabatannya tinggi, aku kan orang yang ganteng segala macam gak cocok. Nih, Ferguso, aku coba bilangin sekali lagi. Ada cara-cara yang lebih elegan untuk kita bisa menjadi seorang pembisnis yang profesional, arif, bijaksana, punya rasa, sekaligus dari setiap kali apa yang kita ucapkan, itu pun juga bisa menjadi hal yang sangat menarik bagi orang yang kita aja berbicara. Lalu, bagaimana cara jualannya? Jual sikap kita, bukan jual produk kita. Maka nanti di sesi berikutnya saya akan membahas tentang closing language. Ya, kita akan bahas tentang closing language. Bagaimana sikap kita ini bisa laris sebelum produk kita laris. Sikap kita dulu, sama halnya teman-teman yang sekarang sudah menjadi sapir kelas, yang sudah memiliki frontline. Bagaimana Anda jualan dengan mitra Anda, yaitu sikap Anda yang Anda jual kepada mereka. Apa yang Anda ucapkan itu lahir dari pola pikir Anda. Tindakan Anda yang Anda jual kepada mereka. Ya, tidak perlu Anda menyuruh mereka berjualan produk, tapi sikap-sikap Anda pada saat mereka sudah senangi karena melihat di dalam diri Anda adalah sosok orang yang layak dikagumi, layak dipercaya, maka mereka akan bekerja dengan sendirinya. Secara teknis, pada saat Anda menyampaikan secara teknis pun, pastikan sikap Anda juga memang betul-betul disenangi sama mereka. Pada saat Anda menyampaikan, Anda harus giat, Anda harus membuat daftar nama, Anda harus memiliki pelanggan. Teman-teman, kamu harus memiliki pelanggan, daftar nama, berapa orang yang Anda harus follow up, berapa orang yang harus Anda bawa ke seminar offline ataupun online. Apapun yang Anda sampaikan berkaitan dengan teknis, maka pastikan sampaikan dengan sikap-sikap yang menyenangkan. Karena mitra kita bukan barang, mitra kita manusia, yang mana mereka punya rasa ingin diperdulikan juga sama dengan kita. Seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga aja Allah ridhoi apa yang kita bahas pada sore hari ini, ya, sehingga ini akan bisa memudahkan diri kita. Semoga Allah kasih pancaran ilmu cahaya, ya, supaya kita mampu untuk mengaplikasikan apa-apa yang menjadi pemahaman kita lewat tindakan, ya. Jadi teman-teman, betul, memanusiakan. Wah, ada Bu Noviratih, ya, salam Kak, memanusiakan manusia, ini penting, ya. Jadi teman-teman, banyak yang terakhir, banyak teman-teman kita yang belum memahami sampai mereka menanyakan, kalau saya ke Sapir dapat untung apa segala macam. Ini perlu teman-teman harus jelaskan kepada mereka bahwa Sapir itu bukan marketing plan. Sapir itu sebuah kurikulum untuk membantu teman-teman lebih mudah mencapai goal. Apa goalnya? Ya, pengen penghasilan miliaran, ya. Dibuka sesi. Oke, dibuka sesi pertanyaan. Oke, silakan. Kita buka sesi pertanyaan 30 menit.